Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji syukur sekali sampai hari ini kita masih dapat berkumpul bersama. Meskipun saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, namun percayalah bahwa kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu ayat yang terdapat dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk Bapak dan Ibu saudara sekalian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, puji Tuhan. Hanya dekat dengan Allah kita merasa tenang, hati kita merasa damai, sebab Tuhanlah tempat perlindungan kita. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat pada Allah ada kekuatan baru. Hanya dekat Allahku ada kekuatan. Ku ingin
kebahagiaan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kehidupan kami Tuhan, banyak bahaya-bahaya yang mengancam Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan kami tetap merasa aman Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau jamah kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Hidup yang kita pilih saat ini bukanlah sebuah kesalahan ataupun hal yang tidak baik, tapi hidup yang kita pilih saat ini walaupun penuh dengan rintangan, kita akan tetap bersukacita, kita akan tetap merasa damai, kita tetap merasa bahagia sebab Tuhan beserta kita. Ya, kita akan lanjutkan lagi dengan pujian yang selanjutnya. Kita akan pujikan Yesus. Pribadi yang selalu berada dengan kita dalam segala keadaan, mau susah mau senang, Dia selalu setia bersama dengan kita. Nah, seperti jalan hidup kita mungkin kadang tidak terselami oleh pikiran kita, mungkin kita sering mengalami sebuah kesusahan, kesedihan, kegundah-gulanaan, masalah dalam hidup. Namun percayalah, ada sebuah cerita, ada sebuah hasil akhir yang indah yang Tuhan sudah rangkaikan untuk kita. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan pujikan pujian arti kehadiran-Mu Tuhan.
terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Amin. Jalan-Mu tak terselami. Memang Tuhan, setiap jalan yang Kau berikan untuk hidup kami Tuhan, kadang Tuhan sulit untuk kami mengerti Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada sebuah rencana yang indah yang Kau siapkan Tuhan. Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Amin Tuhan, amin. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, penyertaan-Mu sempurna. Amin Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kepada-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa bertemu lagi dalam keadaan yang baik hari ini, dan kita memasuki minggu terakhir di bulan Mei. Maka mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat pagi hari ini.
Sebelum firman Tuhan kita bersama-sama dengarkan, mari kita akan berdoa mohon kepada Tuhan, biarlah hati kita dijamah oleh Tuhan dan kita siap untuk merenungkan dan bahkan melakukan perintah-perintah Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik hari ini Tuhan. Kami bersama-sama segenap jemaat-Mu sudah menaikkan puji-pujian, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Dan kami bersyukur walaupun hari ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, namun tetap kami punya semangat yang menyala-nyala. Roh kami tetap bersemangat dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah semua puji-pujian kami, hormat kami boleh memuliakan nama-Mu. Ini merupakan persembahan untuk menghormati Allah, persembahan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan urapi semua yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian saya bacakan, Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan yang ke-13. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi namak, sebab semua yang nampak adalah terang. Puji Tuhan, ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus agar sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan harus hidup menjadi anak-anak terang. Membaca firman Tuhan pada saat ini, kita tentunya bersyukur jikalau hari-hari ini kita mendengar bahwa pemerintah akan mencanangkan supaya masyarakat hidup disiplin, hidup sehat, hidup dalam keadaan yang baru, punya kebiasaan yang baik, atau orang menyebutnya new normal. Nah, di sini kita melihat kalau kita sudah dinasihati tentang hal-hal yang seperti ini, tentunya sebagai jemaat Tuhan kita sudah siap dengan aturan yang akan dibuat pemerintah, karena kita sudah disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak terang yang sudah berubah dari hidup kita yang dulu tidak teratur, tidak disiplin, sekarang menjadi orang yang mau diatur oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan saat ini saya berikan tema hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, di sini untuk menjadi pribadi yang bisa hidup sebagai anak-anak terang, di dalam kitab Efesus pasal 5 ini ada beberapa nasihat, 3 nasihat yang kita akan pelajari bagaimana agar kita disebut dan kita terbukti sebagai anak-anak terang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Yang pertama, untuk hidup sebagai anak-anak terang dan agar bisa menjadi terang bagi orang lain, yang pertama adalah harus menjadi penurut Allah. Kita harus hidup seperti maunya Tuhan, seperti kehendaknya Tuhan. Tidak boleh hidup semau kita sendiri. Yesus sudah memberikan contoh, ayat 1 dan ayat 2, masih Efesus pasal 5 saya bacakan di sini. Sebab itu jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Agar kita bisa hidup sebagai anak-anak terang,
Kalau kita menggunakan usaha kita, menggunakan cara kita, tentu itu hal yang sulit dan tidak mungkin berhasil. Tetapi kalau kita menjadi penurut-penurut firman Allah, penurut-penurutnya Tuhan, kita dijamin akan berhasil. Karena apa? Sebab di dalam kita menjadi penurut Allah ini, kita dipimpin oleh rohnya Allah atau Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam hidup kita. Kita sudah melaksanakan doa 10 hari, memohon supaya Roh Kudus dicurahkan, dan saatnya kita setelah roh dicurahkan, kita harus menurut pada apa yang diperintahkan oleh Roh Allah. Dan dikatakan di sini, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan di sini ada contoh yang bisa kita teladani, yaitu hidupnya Tuhan Yesus. Dikatakan ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Contoh yang nyata, contoh yang kita bisa lihat adalah dalam pribadi Tuhan Yesus. Dia sudah mengasihi kita, dia sudah berkorban untuk kita. Dan kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, kita akan dimampukan menjadi penurut-penurut Allah. Kalau kita mempunyai kerinduan, mempunyai kemauan, pasti Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk menuruti perintah-perintah Tuhan ini. Ini yang pertama. Untuk menjadi anak-anak terang harus menjadi penurut-penurut Allah. Seperti halnya Kristus Yesus, dia juga memberikan contoh. Dia diperintahkan Bapa untuk menjadi penebus bagi manusia. Kristus menuruti perintah Bapanya, dan akhirnya keselamatan terjadi untuk kita semuanya. Yang kedua, apa yang kita kerjakan agar kita menjadi anak-anak terang yang bisa memuliakan Tuhan? Yang kedua adalah hindari atau jauhi hal-hal yang tidak pantas. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang pantas apa? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan tadi yang kita baca di ayat 8 sampai dengan 13 tadi. Lalu apa yang kita harus hindari, apa yang kita harus jauhi supaya kita ini tahu bahwa itu tidak pantas sebagai orang percaya, tidak pantas untuk kita kerjakan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-4. Inilah nasihat Tuhan, apa yang tidak pantas, yang tidak boleh kita kerjakan. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4 saya akan bacakan. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Perhatikan, hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Nah, inilah nasihat yang kedua untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus hidup sebagai anak-anak terang, yaitu dikatakan hindari atau jauhi hal-hal yang tidak pantas. Dahulu kita melakukan yang tidak baik biasa. Kita senang, kita happy saja. Kita merasa enggak ada hukumannya apa-apa. Tetapi setelah kita tahu akan nasihat firman Tuhan, ternyata bagi kita orang yang ditebus oleh Tuhan, hal itu tidak pantas lagi. Tentang percabulan, kecemaran, keserakahan, bahkan firman Tuhan mengatakan disebut saja pun jangan. Tidak pantas, tidak patut, tidak pantas disebutkan, apalagi kata-kata yang sembrono, kata-kata yang kotor. Dikatakan firman Tuhan itu enggak pantas bagi orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau kita ingin menjadi terang bagi orang lain,
tapi kita masih berkata-kata yang sembrono, yang kotor, orang akan mungkin membalas dengan satu ejekan atau mungkin satu sindiran. Wong kamu saja masih begitu kok mengajak untuk hidup dalam terang, nggak bisa. Nah, di sini dikatakan kita harus berani, kita harus memiliki langkah yang pasti, menjauhi hal-hal yang tidak pantas kita kerjakan sebagai orang-orang kudus. Ingat, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang kudus, dengan pengorbanannya, dan dia menjadi persembahan yang harum. Kita masih ingat nasihat dalam kitab Roma 12, kalau Yesus sudah memberikan persembahan yang harum, yaitu tubuhnya sendiri, kita pun harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang sejati, yang baik, yang harum bagi Allah. Jangan kita mempersembahkan yang kotor, yang sembrono, yang cabul dan sebagainya. Itu tidak pantas bagi kita orang percaya. Itulah nasihat yang kedua, yaitu sebagai anak-anak terang kita harus memulai dari pribadi masing-masing, jauhi dan hindari hal-hal yang tidak pantas sebagai orang-orang warga kerajaan surga yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, apa yang kita harus perhatikan dan kita harus lakukan agar kita hidup sebagai anak-anak terang? Yang ketiga adalah kita harus mau, kita harus mempunyai satu kerinduan hidup penuh dengan Roh Kudus. Nah, mari kita akan baca di dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Inilah bagian ketiga agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikatakan sebagai anak-anak terang. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, inilah bagian ketiga yang Tuhan nasihatkan. Kita harus menjadi anak-anak terang. Lalu apa yang kita kerjakan? Yang pertama tadi menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Yang kedua, menghindari hal-hal yang tidak pantas, yang tidak patut kita lakukan, karena kita adalah orang yang ditebus oleh Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan kita harus mau penuh dengan Roh Kudus, hidup dipimpin oleh roh. Itu syaratnya kita akan bisa menghasilkan buah-buah roh yang dimau oleh Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini bahwa jangan kita mabuk oleh anggur, tapi dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Jikalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka perkataan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus itu. Pikiran kita akan dipimpin oleh Roh Kudus itu. Sehingga dikatakan ayat yang ke-19 dan sampai dengan 20 itu, sebagai orang yang dipimpin Roh Kudus, perkataannya adalah perkataan mazmur, kidung puji-pujian, perkataan yang penuh hormat, perkataan yang baik, yang memuliakan Tuhan. Bahkan nyanyian yang kita nyanyikan, nyanyian rohani, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Lalu orang yang hatinya, pikiran dikuasai Roh Kudus, dia akan bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Bahkan di sini katakan ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
hanya Roh Kudus yang akan membuat kita mampu untuk memperkatakan ucapan syukur, memperkatakan yang baik dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus kita hanya bisa bersungut-sungut, hanya bisa menyalahkan, dan hanya bisa mungkin kita mengatakan tidak baik, tidak ada harapan apa-apa. Tetapi dengan Roh Kudus di hati kita, maka kita akan bisa mengucap syukur dan kita bisa saling merendahkan diri dalam takut akan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah perintah Tuhan untuk kita semuanya, agar kita menjadi anak-anak terang, orang yang punya kebiasaan baik, orang yang punya kebiasaan yang baru dalam Tuhan, karena kita sudah dilahirkan baru oleh Tuhan. Untuk itu mari kita kerjakan firman ini bersama-sama. Ayat yang penutup, mari kita akan baca ayat yang ke-14. Efesus pasal yang kelima ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Mari kita diingatkan oleh firman Tuhan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, supaya Kristus bercahaya atas kamu dan kamu menjadi anak-anak terang seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar saat ini menjadi nasihat untuk kita siap masuk ke dalam tatanan yang baru, masuk dalam kehidupan yang baru yang nanti mungkin pemerintah akan anjurkan buat kita semuanya. Kebiasaan yang baru kita akan kerjakan, yang selama ini kita semaunya pokoknya ini wae. Nanti kita akan mengerjakan hal yang baru supaya tetap sehat, tetap baik keadaan kita, dan tidak mudah sakit, tidak mudah mengalami gangguan apapun. Bahkan nanti pun dalam segala hal termasuk ibadah, mungkin kita akan buat format yang baru seperti apa, kita mohon nikmat Tuhan. Namun semuanya kita kerjakan hanya untuk kemuliaan Allah saja. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Allah ini. Biarlah Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Tuhan akan masuk ke hati pikiran kita, sehingga kita menjadi jemaat, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya yang tiap hari mengakui, tiap hari menyadari saya adalah terang bagi kemuliaan Tuhan, supaya orang melihat Yesus di hati kita, Yesus dalam perkataan kita, dan Yesus semakin dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah bersama-sama belajar firman-Mu. Kami sudah menikmati nasihat-nasihat-Mu yang baik ya Tuhan. Dan di hari Minggu ini Bapa, kami menggunakan waktu yang ada bersama dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami saling diingatkan bahwa kami adalah terangnya Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang, karena Yesus sudah menguasai kami, sudah memimpin kami, dan kami bersyukur Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup kami. Maka sekarang kami siap menjadi anak-anak terang. Mampukan jemaat-Mu, mampukan anak-anak-Mu Tuhan, supaya dimanapun mereka berada hidup sebagai anak-anak terang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya hari ini berkat-berkat-Mu mengalir kepada semua jemaat-Mu, semua pelayan-Mu, supaya di mana mereka berada ingat dan mereka sadar untuk menjadi anak-anak terang. Mari jemaat Tuhan, mari para pelayan Tuhan, arahkan hati kepada Allah yang di surga, dan dengan hati yang percaya terimalah berkat Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga.
Terimalah kasih sayang yang melimpah-limpah dalam nama Yesus. Terimalah juga Roh Kudus, Roh yang memampukan kita untuk kita kuat, kita selalu bersyukur, kita selalu punya hikmat untuk mengerjakan apapun. Berkat ini Bapa kami terima dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati.